semuanya pernah ngasih kalian kepikiran, setiap kita berbicara tentang krisis lingkungan, mata kita tertuju ke udara, mengkhawatirkan polusi udara, atau memandang laut yang penuh dengan sampah plastik. Namun, ada satu krisis yang luput dari perhatian kita, yaitu tanah yang kita pijak setiap hari. Tanah bukan sekedar pijakan atau properti investasi. Secara biologis, tanah adalah jantung yang memompa nutrisi ke seluruh rantai makanan. Namun, hari ini jantung itu mengalami serangan secara masif. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota tim 2. Halo, perkenalkan nama saya Iko Mahadi Anugrah, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Budi Agus Putra, nomor absen 32. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kada Tegina, absen 15. Perkenalkan, saya Kadek Reda Dharma Wijaya Utama, nomor absen 22. Halo, perkenalkan saya Medicaya Fatima Tawaran Putri, nomor absen 26. Halo, perkenalkan saya Gusti Ayu Madikinta Anastasia, absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Niko Materialita Menantari, nomor absen 28. Jadi, apa sih pencemaran tanah itu? Secara definisi, pencemaran tanah adalah masuknya polutan, baik itu bahan kimia sintetis maupun limbah anorganik yang mendisrupsi tatanan ekosistem tanah. Namun, secara kritis, kita harus memandang masalah ini sebagai kegagalan sistematik. Ini bukan hanya tentang sampah yang kita buang secara sembarangan. Ini adalah hasil dari gaya hidup konsumtif kita yang menghasilkan mikroplastik, serta ambisi industri yang meninggalkan logam berat secara permanen. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah mulai kehilangan kedaulatan biologisnya. Ia tidak lagi mampu melakukan detoksifikasi alami karena beban kontaminan yang sudah melebihi ambang batas toleransi alam. Jika tanah ini mati, maka semua sistem kehidupan yang ada di atasnya hanyalah masalah waktu sebelum ikut tumbang. Mari kita bicara jujur. Penyebab pertama ada di depan kita, yaitu limbah domestik. Di era serba instan ini, kenyamanan kita sering kali dibayar mahal oleh tanah. Plastik sekali pakai dan sisa tekstil fast fashion hingga limbah deterjen rumah tangga adalah kontaminasi yang egois. Bergeser ke skala yang lebih masif, eksploitasi industri dan pertambangan. Ini adalah sisi gelap dari kemajuan teknologi. Pabrik-pabrik seringkali menyuntikkan logam berat seperti timbal dan merkuri secara langsung ke dalam tanah. Namun yang lebih mengkhawatirkan saat ini adalah adiksi kita terhadap energi dan teknologi. Pengeboran sumur dalam serta pertambangan terbuka untuk mencari emas, timah hingga litium, bahan baku untuk membuat baterai yang kita klaim sebagai ramah lingkungan, justru melakukan operasi besar-besaran pada kulit bumi. Kita mengebor mineral dari perut bumi dan membiarkannya merusak struktur kimia tanah secara permanen. Industri mungkin untuk secara finansial, namun ekosistem kita bangkrut secara biologis. Kalau kalian butuh bukti nyata betapa fatalnya kesalahan teknis dalam pengeboran, lihatlah tragedi Lumpur Lapindo. Ini adalah monumen kegagalan manusia yang paling nyata di Indonesia. Akibat kesalahan dalam proses pengeboran sumur gas, perut bumi dipaksa memuntahkan lumpur panas yang menenggelamkan ribuan hektar lahan produktif. Secara biologis, ini adalah kematian total. Lalu yang terakhir ada sebuah ironi dari sistem pangan kita, yaitu limbah pertanian, di mana pada saat ini petani seringkali membius tanah kita menggunakan pestisida atau bahan pokok kimia yang berlebihan. Alih-alih menyuburkan, penggunaan zat kimia yang berlebihan justru membunuh pahlawan tanpa tanda jasa, seperti cacing tanah dan juga bakteri nitrifikasi. Setelah kita tahu siapa pelakunya, pertanyaannya adalah bagaimana proses kehancuran ini terjadi? Pencemaran tanah tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses sistematis yang kita sebut sebagai infiltrasi dan akumulasi. Disinilah letak masalah biologisnya. Yang pertama ada disrupsi kimia, di mana zat asing masuk ke dalam tanah dan dapat mengubah pH tanah secara drastis. Apabila tanah terlalu asam dan terlalu basah, dapat mengunci nutrisi pada tanah.
yang mengakibatkan akar pada tanaman tidak dapat menyerap makanan walaupun sudah diberi pupuk. Yang kedua ada bioakumulasi, di mana terdapat logam berat dari hasil limbah-limbah industri dan juga pertambangan tidak dapat terurai. Dia akan menetap dan lama-kelamaan terserap oleh jaringan tanaman. Ini adalah awal proses di mananya racun akan masuk ke dalam jaringan tubuh manusia. Yang selanjutnya ada anoksia tanah yang disebabkan oleh limbah padat seperti plastik dan juga lumpur, tepat seperti pada kasus lumpur lapindo. Hal itu menyebabkan ruang udara pada tanah tertutup dan juga menyebabkan mikroorganisme dalam tanah secara otomatis mati. Mungkin banyak yang bertanya, gimana sih hubungan pencemaran tanah ini dengan pemanasan suhu bumi? Jadi, hubungannya itu sangat erat dan bersifat timbal balik. Perlu kita ketahui bahwa tanah merupakan karbon sink atau penyimpan karbon terbesar di bumi setelah samudra. Selanjutnya ada kematian mikroba dekomposer. Pemanasan global menyebabkan suhu permukaan tanah meningkat, yang jika ditambah dengan pencemaran kimia akan menyebabkan mikroba dekomposer ini mati. Tanpa mikroba ini akan terjadi penurunan siklus nutrisi yang sangat signifikan, yang menyebabkan menurunnya kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dan menyerap CO2 melalui fotosintesis, yang akhirnya menyebabkan turunnya kadar oksigen di bumi ini. Lalu bagaimana dengan hewan? Melalui proses biomagnifikasi, racun di dalam tanah berpindah ke rumput, lalu dikonsumsi oleh ternak atau hewan liar, dan konsentrasi pada racun ini berlipat ganda setiap kali naik satu tingkat di rantai makanan. Hewan kehilangan habitat bukan karena tanah yang rusak, tetapi mereka juga pembawa racun yang mematikan bagi predator. Pada akhirnya, krisis ini akan kembali lagi ke meja makan kita. Dampak bagi manusia yaitu ancaman eksistensial, di mana kita memakan hasil tani, daging dari peternakan yang sudah terpapar tanah tercemar. Kita akan memasukkan logam berat seperti merkuri, timbal ke dalam sistem tubuh kita. Hasilnya, gangguan secara permanen, kerusakan ginjal, dan juga mutasi genetik yang dapat mengakibatkan kanker. Ini adalah kerusakan jangka panjang, dapat mempengaruhi generasi-generasi kita ke depannya melalui DNA. Jika tren ini terus berkelanjutan, kita akan mengalami simulasi The Dead Earth, di mana kita akan mengalami krisis global yang berkelanjutan dikarenakan kehilangannya tanah subur. Dan juga di masa depan, tanah akan kehilangan kemampuannya untuk menyerap air, yang menyebabkan kita akan melalui banjir bandang saat musim hujan dan juga kekeringan di musim kemarau. Kalau tanah yang setiap hari kita pijak, bumi yang setiap hari kita pijak perlahan rusak oleh limbah plastik, penggunaan pupuk kimia berlebih, dan limbah-limbah industri lainnya, tidak hanya lingkungan saja yang akan rusak, tetapi masa depan kita dan generasi penerus kita juga akan berdampak. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus mempunyai visi untuk menjaga lingkungan, mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari akan memberikan dampak besar, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, menggunakan barang-barang tidak sekali pakai, hemat energi, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kami dari tim 2 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Tetaplah menjadi generasi muda yang peduli lingkungan. Jaya, jaya, mantap. Jaya, jaya, mantap.